Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yerusalem atau Al-Quds merupakan kota suci bagi penganut tiga agama besar di dunia, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Kota ini juga merupakan tempat tinggal beberapa nabi, dari Nabi Sulaiman, Nabi Daud, hingga Nabi Isa alaihimussalam. Nabi Muhammad SAW pernah mendatangi tanah para nabi ini dalam sebuah perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Perjalanan ini kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Negeri yang penuh berkah ini menjadi bagian dari wilayah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu, Kekaisaran Bizantium Romawi tidak menginginkan Islam berkembang di wilayahnya. Ketegangan dimulai pada tahun 9 Hijriah atau 630 Masehi. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW memimpin 30.000 pasukannya menuju ke Tabuk, yang merupakan daerah perbatasan Kekaisaran Bizantium Romawi. Meskipun peperangan gagal terjadi, namun ekspedisi Rasulullah SAW untuk menyambut serangan Bizantium di Tabuk menunjukkan era baru hubungan Madinah dan Bizantium. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, tidak terjadi kontak dengan wilayah kekuasaan Bizantium Romawi. Namun, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Madinah mulai serius mengekspansi ke wilayah kekuasaan Bizantium Romawi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan pasukan menuju ke Kekaisaran Romawi Timur. Di dalam pasukan itu turut serta prajurit-prajurit terbaik muslimin seperti Khalid bin Walid dan Amr bin As radhiyallahu anhuma. Perang ini dikenal dengan Perang Yarmuk, perang yang terjadi pada tahun 14 Hijriah atau 636 Masehi ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang ini merupakan pukulan telak bagi Bizantium Romawi. Sejumlah kota di Suriah jatuh ke tangan muslimin, termasuk kota utama Damaskus. Kedatangan Islam ke daerah tersebut disambut dengan baik oleh penduduk lokal, baik Yahudi atau Nasrani. Mereka menyambut era kepemimpinan Islam di wilayah mereka, meskipun berbeda secara teologi. Pada tahun 15 Hijriah atau 637 Masehi, pasukan Islam sudah mendekati wilayah Yerusalem. Saat itu, Yerusalem di bawah tanggung jawab Uskup Sopronius sebagai perwakilan Bizantium dan kepala gereja Kristen Yerusalem. Ketika pasukan Islam di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid dan Amr bin As radhiyallahu anhuma mengepung kota suci tersebut, Sopronius tetap menolak untuk menyerahkan Yerusalem, kecuali Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri yang datang langsung menerima penyerahan darinya. Mendengar berita tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung berangkat dari Madinah menuju Yerusalem. Ia berangkat hanya dengan mengendarai keledai dengan ditemani seorang pengawal. Setibanya di Yerusalem, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disambut oleh Sopronius yang benar-benar merasa takjub dan kagum dengan sosok pemimpin muslim ini. Salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di muka bumi kala itu hanya menyandang pakaian sederhana yang tidak jauh berbeda dengan pengawalnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian diajak mengelilingi Yerusalem. Ketika tiba waktu sholat, Sopronius mempersilahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan kaum muslimin untuk sholat di dalam gereja. Namun, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menolaknya. Umar khawatir kalau seandainya ia sholat di dalam gereja tersebut, maka umat Islam akan merubah gereja ini menjadi masjid dengan alasan Umar bin Khattab pernah sholat di situ, sehingga hal tersebut mendolimi hak umat Nasrani. Maka ia kemudian sholat di luar gereja, yang kemudian tempat di mana Umar bin Khattab melaksanakan sholat itu, dibangunlah sebuah masjid yang diberi nama Masjid Umar bin Khattab. Selanjutnya, sebagaimana kebiasaan umat muslim ketika menaklukkan suatu wilayah, maka mereka membuat perjanjian tertulis dengan penduduk setempat yang mengatur hak dan kewajiban antar umat Islam dengan penduduk non-Islam. Perjanjian di Yerusalem itu ditandatangani oleh Umar bin Khattab, Uskup Sopronius, dan beberapa panglima perang Islam. Berikut isi perjanjian yang disepakati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Uskup Sopronius. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jaminan keamanan dari hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin, kepada penduduk Yerusalem.
Umar memberikan jaminan terhadap jiwa mereka, harta, gereja-gereja, salib-salib, orang-orang yang lemah, dan mereka tidak dipaksa meninggalkan agama mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasa terancam dan diusir dari Yerusalem, dan orang-orang Yahudi tidak akan tinggal bersama mereka di Yerusalem. Perlu diketahui, ini adalah permintaan penduduk Yerusalem, karena penduduk Yerusalem sangat membenci orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi membunuh tawanan Nasrani di wilayah Persia. Penduduk Yerusalem diwajibkan membayar pajak sebagaimana penduduk kota-kota lainnya. Mereka juga harus mengeluarkan orang-orang Bizantium dan para perampok. Orang-orang Yerusalem yang tetap ingin tinggal di wilayah Bizantium, mereka boleh membawa barang-barang dan salib-salib mereka. Mereka dijamin aman sampai mereka tiba di wilayah Bizantium. Setelah itu, mereka pun masih diperbolehkan kembali lagi ke Yerusalem jika ingin berkumpul dengan keluarga mereka, namun mereka wajib membayar pajak sebagaimana penduduk lainnya. Apabila mereka membayar pajak sesuai dengan kewajiban, maka persyaratan yang tercantum dalam surat ini adalah di bawah perjanjian Allah, Rasul-Nya, Khalifah, dan umat Islam. Perjanjian yang dilakukan oleh Umar membebaskan penduduk Yerusalem beribadah sesuai dengan keyakinan mereka adalah fakta pertama, dan hal ini sangat berpengaruh dalam hal menjamin kebebasan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan. Umar juga mengizinkan orang-orang Yahudi untuk beribadah di reruntuhan kuil Sulaiman dan tembok ratapan, padahal sebelumnya Bizantium melarang orang-orang Yahudi melakukan ritual tersebut. Orang-orang Kristen di wilayah Bizantium akan dilindungi hak-hak mereka dalam segala kondisi, dan orang-orang yang memaksa mereka untuk mengubah keyakinan menjadi Islam atau selainnya akan dikenakan sanksi. Perjanjian tersebut menjadi acuan dalam hubungan antara umat Islam dan Nasrani di seluruh bekas wilayah Bizantium. Orang-orang Nasrani di wilayah Bizantium akan dilindungi hak-hak mereka dalam segala kondisi. Setelah Yerusalem dikuasai oleh umat Islam, Khalifah Umar bin Khattab segera menata kembali kota suci ini dan menjadikannya kota penting bagi umat Islam. Umar memerintahkan agar membersihkan area kuil Sulaiman, yaitu tempat di mana Rasulullah SAW berangkat menuju Sidratul Muntaha pada saat Isra Mi'raj. Penaklukan Yerusalem pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu benar-benar peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah Islam. Selama 462 tahun ke depan, wilayah ini terus menjadi daerah kekuasaan Islam dengan jaminan keamanan memeluk agama dan perlindungan terhadap kelompok minoritas berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Umar bin Khattab ketika menaklukkan kota tersebut. Bahkan pada tahun 2012, ketika konflik Palestina kian memuncak, banyak umat Islam, Yahudi, dan Nasrani menuntut diberlakukannya kembali fakta tersebut dan membuat poin-poin perdamaian yang merujuk pada fakta itu sebagai solusi konflik antara umat beragama di sana. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.